Kalau dalam bab dosa, dosa besar misalnya, akbarul kabair ba'dal isyrak billah adalah qatlul mu'min. Jadi dosa terbesar setelah isyrak billah adalah qatlul mu'min. Membunuh orang mukmin. Lalu pertanyaannya adalah kita hidup di negara Indonesia yang penjahatnya ya mukmin atau muslim, yang kadang premannya juga mukmin juga muslim. Lalu kalau kita membela diri, duel gitu dengan penjahat, lalu kita akhirnya membunuh si penjahat tadi. Apakah masuk ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan karena dia orang mukmin? Jawabannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakur wa humma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang kita hormati bersama, kita cintai bersama Kiai Haji Agus Abdul Ghafur Maimun Zubair wa ahli baiti. Semua guru-guru pengurus Al-Anwar 3 yang kami hormati. Saya banyak sekali baca literatur tentang sejarah Sayyidina Umar. Tapi tidak pernah sefaham malam ini. Karena visualisasinya luar biasa. Saya hanya kecewa dengan Abu Jahal. Nah, sopan tadi. Jadi itu yang agak salah. Kalau saya nilai aktornya itu masa Abu Jahal sopan ngasihkan mic gitu. Jadi saya baru ini benar-benar memahami tentang Tarik Umar. Saya mohon sama Gus Yofur untuk menerjemah semua teks-teks Arab tadi yang jadi dialek dalam drama. Saya tidak tahu apa itu tadi pakai bahasa Fusha, apa Ami, apa Suki, tidak tahu. Yang jelas semuanya percaya diri. Saya itu masih ingat cerita guru saya ketika masih sekolah, masih kecil. Ada anak baru latihan bahasa Arab mufrodat. Jadi dia taunya kalau yadun itu tangan. Kalau anta itu kamu. Ya kalau jalan ya saroh. Kalau kepala ya roksun. Kalau saya ya ana. Ketika dia baru ahli mufrodat, di Arab kepalanya diusap-usap sama orang Arab. Kata si santri tadi, ya syekh, yadun anta, saroh-saroh. Rok si ana katanya. Ya artinya sama. Jadi ya syekh, yaitu yadun anta berarti tangan Anda, saro-saro. Terusannya itu ala rosian pada kepala saya. Jadi dia belum bisa mengatakan misalnya yaduka ala rosi, tapi ya yadun anta, saro-saro, ala rosian. Nah semoga semua dialek tadi nggak termasuk kategori yang itu. Saya dulu sekolah kakak kelasnya Gus Yofur itu ya punya teman kalau dimarahi di kelas itu bilang, Gus tadi saya dimarahi di depan alladzina aja. Jadi apa maknanya alladzina katanya? Katanya di depan orang apa? Banyak. Karena setiap ngaji alladzina wong akeh. Jadi kalau dimarahi di depan publik berarti dimarahi di depan alladzina. Nah ini kapan? Saya tadi pamit sama Gus Yofur itu kapan-kapan bisa disewa enggak Gus? Bisa kan? Ini menurut saya masalah yang lumayan serius. Saya pernah didolani lah sama Habib Soleh Alatas dari Tegal. Ternyata kru dari TV 7 atau kru dari Khazanah sering juga minta masukan dari beberapa narasumber untuk memberi penjelasan tentang tarikh sebenarnya misalnya tentang Umar. Di sini biasanya khas ulama itu dilematis karena kalau ngasih biasanya pemeran perempuannya benar-benar perempuan.
Jadi resikonya kalau cantik itu nanti jadi masalah ikhtilatur rijal wan nisa. Kalau tadi enggak, karena Anwar tiga mungkin. Atau mbak-mbaknya enggak mau berdampingan dengan Abu Jahal, enggak tahu tadi. Jadi saya enggak tahu tadi pertimbangannya itu fikhan atau apa trauma ya, karena takut itu. Para adik-adik santri yang saya cintai, saya bersyukur sekali karena saya biasanya nggak pernah mengacara mau itu hasanah ini mutor ya, karena yang merintahkan guru kita yaitu Kiai Haji Agus Abdul Ghafur. Begini, saya punya usul pada anak-anak. Saya bagaimanapun sangat mencintai Pondok Al Anwar. Saya usul sama anak-anak, terutama yang putra ya, supaya tetap menghafal fikih. Jadi kalaupun ditakdir nggak bisa berbahasa Arab kayak tadi, kayak Abu Jahal dan siapa tadi, Sayyid Hamzah dan sebagainya, setidaknya menghafal ahkam fikih, al-ahkam al-fikih. Jadi saya mohon muhafadzahnya itu tidak hanya Quran lafdzon wa tilawatan, tapi menghafal ahkam. Ini penting sekali karena kelebihan kita di kampus. Ini pengalaman saya kerja di kampus. Keunggulan kita adalah kita ini hafal kepastian hukum fikih. Jadi misalnya Kangkang harus hafal meskipun nggak bisa baca teksnya, kalau iddatul mutafa'an hazaujuha itu arba'ata asyuri wa asyra. Kalau dia min dzawatil hamli wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatuna hamlahun dan sebagainya dan sebagainya. Ini penting sekali karena ternyata yang saya baca, beberapa orientalis atau beberapa orang barat itu masuk Islam itu karena Islam itu dianggap hukumnya itu detail. Termasuk mengatur pernikahan, perceraian, tata kelola ekonomi, tata kelola negara dan sebagainya dan sebagainya. Saya pernah ditanya menyangkut ekstremis. Kalau dalam bab dosa besar misalnya, akbarul kabair ba'dal isyrak billah adalah qatlul mu'min. Jadi dosa terbesar setelah isyrak billah adalah qatlul mu'min, membunuh orang mukmin. Lalu pertanyaannya adalah, kita hidup di negara Indonesia yang penjahatnya ya mukmin atau muslim, yang kadang premannya juga mukmin juga muslim. Lalu kalau kita membela diri duel gitu dengan penjahat, lalu kita akhirnya membunuh si penjahat tadi, apakah masuk ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan karena dia orang mukmin? Jawabannya adalah kitab fikih itu menyediakan bab namanya kitabus siyal, bahwa mangkutila duna mali fahuwa syahid, mangkutila duna ahli fahuwa syahid. Orang yang duel dengan penjahat kemudian dia mati adalah dia mati syahid. Dan dia kalau terpaksa membunuh, tentu ada aturan-aturannya ya, dengan tertib yang ditentukan di kitab-kitab fikih. Itu penjahatnya damnya itu muhaddar, sehingga dia tidak kena kisos si sahibul bait tadi yang punya rumah tadi. Sehingga dengan fikih-fikih yang detail saya harapkan santri sarang, karena dulu Mbah Zubair itu ma'ruf bil faqih. Saya sering kalau ngajar cerita bahwa misalnya Gus Yofur ngaji sama Mbah Mun ngaji sama Mbah Zubair ngaji sama Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih ngaji sama Mbah Mahfud Termas. Lah Mbah Mahfud ini muridnya Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul Li'anah. Sayyid Abi Bakar Sato punya kakak namanya Sayyid Umar Sato. Itu dulu kiainya mbahnya Mbah Mun itu, Ahmad Su'aibin. Itu dulu berwasiat kalau ngojlok adiknya Sayyid Abi Bakar Sato yang punya kitab I'anah itu, serana gunane mulang kitab gede-gede, yang penting apal. Akhirnya kita ini korban konsepnya Sayyid Umar, jadi disuruh muhafadzah. Karena memang harus hafal, jadi mahfudot saat tadi jagoan sama Gus Sofur, apa ingat ketika dulu muhafadzah? Karena kalau kita muhafadzahnya alfiyah itu gurunya bisa kita akali. Kalau kita pura-pura guru itu biasanya malu nyemak pakai kitab karena dikira nanti tidak hafal. Akhirnya murid-murid tahu, mesti kebut ya Gus, enggak mesti bingung. Jadi ada trik. Ya akhirnya betul anak-anak kebut terus gurunya semuanya terus wes pun Pak. Jadi bisa diakali juga akhirnya ya lolos.
Terus cerita kedua ini kisah nyata. Saya dulu itu dengan Gus Zofur musyawarah, Fathul Mu'in, macam-macam. Pernah digojlok sama bapak. Aku masuk krungu kon alim fikih ambek Gus Zofur makili Anwar, tapi aku ora percaya kon iso jawab pertanyaan. Jadi, napa Pak? Itu ada seorang imam lupa baca Fatihah, langsung baca Subbihisma rabbikal a'la. Kemudian makmum bilang subhanallah. Karena si imam tadi hanya hafal tadi 3 juz tadi. Itu enggak pede. Ganti wadduha. Wadduha makmumnya masih bilang subhanallah. Akhirnya ganti surat yang dia pasti benar, yaitu ganti kulhu. Karena dia dikira kalau surat panjang itu salah. Akhirnya diganti kulhu masih subhanallah. Lalu makmum tahu ini enggak ada solusinya kecuali dijelaskan secara jelas. Orang mau coba Fatihah. Lah itu fikih kita. Makanya saya berharap nanti Gus Zofur juga ngarang fikih yang seperti ini. Apakah yang seperti itu membatalkan sholatnya makmum? Karena darurat. Hanya subhanallah nggak memahamkan. Dia mau tidak mau harus ngomong. Kalau masalahnya itu tidak baca Fatihah. Nah ini nanti supaya jadi fasul masalahnya Anwar 3 itu kalam ini termasuk membatalkan apa? Tidak. Karena kalau cari padanan ayat Quran tentang Fatihah juga tidak yakin imamnya paham. Misalnya pura-pura baca walaqad atainaka sab'am minal mathani yang artinya Fatihah juga saya yakin imamnya juga gak paham. Jadi ini ada masail-masail fikih yang setelah ditanyakan memang fikih dulu. Itu tidak memuat. Kita harus kreatif, tapi bukan berarti merasa istihad untuk jawab beberapa pertanyaan. Terus cerita keempat, ini tentang guyonan-guyonan ilmiah. Dulu itu kata Mbah Mun itu sering cerita, dan ini etika modern ya. Kebetulan norma modern dalam dunia akademik seperti ini, yaitu skeptisme. Jadi orang itu harus agak ragu kalau dengan pendapatnya. Ada seorang alim itu yakin kalau orang naik bulan itu tidak mungkin. Karena dia percaya dengan teks Al-Qamar itu fisama irrobiah. Tapi kata muridnya, itu Kiai Kudus. Semuanya dua-duanya Kiai Kudus. Itu Kiai terkenal semua. Kalau menurut muridnya pokoknya mungkin ya. Orang mungkin. Terus dia cerita kola Rasulullah gini. Panjang lebar. Itu bantah-bantahan itu sampai 3 jam. Sampai dekati fajar. Setelah dekati fajar kata gurunya, pokoknya cara aku gak mungkin. Terus muridnya bilang, alhamdulillah, dia pun bukan apa-apa. Gurunya janggal. Kenapa kamu sekarang taslim, padahal mulai tadi kamu terus bantah saya? Karena guru saya sudah bilang menurut saya. Itu haknya guru, kalau bilang menurut saya. Tadi Anda bilang, Pak Guru bilang pola Rasulullah. Itu Rasulullah itu milik kita semua. Jangan-jangan tafsir guru salah, makanya saya bantah terus. Jadi itu unik. Tapi kalau sudah menurut saya, ya sudah itu menurut guru. Kalau tapi bilang kalau qala Rasul gini-gini bisa saja guru salah dalam menafsirkan qala Rasul. Ini penting sekali dalam ulumul Quran. Saya yakin Gus Zofur lebih tahu. Misalnya begini. Saya sering kali digugat oleh para saintis. Pak Bahak, dalam proses embriologi itu tidak ada min alakir segumpal darah. Yang ada dalam embriologi itu, alak itu ya semacam zigot yang nempel di dinding rahim. Kemudian itu yang nanti jadi janin. Kalau segumpal darah ya orang keguguran. Nah, terus saya tanya, apa ada di Quran itu segumpal darah? Kata dia ada min alakin. Saya bilang, saya ini hafal Quran, tidak ada kata segumpal darah. Kalau min alakin ada kata saya. Terus tapi kata kiai-kiai itu begitu apa? Ya tapi tetap Qur'annya itu min alakin, bukan segumpal darah. Yang ada segumpal darah itu terjemahannya, bukan Qur'annya kata saya. Ini penting saya utarakan. Nanti kalau terbukti secara sains bahwa nggak ada proses embriologi itu segumpal darah, itu yang salah bukan Qur'annya. Tapi kita yang mengartikan bahwa alakin itu segumpal darah. Sehingga kalau kamu mengartikan alakir segumpal darah, kamu harus bilang ini menurut saya, bukan menurut Allah dan Rasul. Nanti kalau kamu bilang segumpal darah menurut Allah dan Rasul, berarti kalau penelitiannya salah, yang salah Allah dan Rasul. Meskipun tentu sesuai ilmu balaghah bisa saja min alakin benar-benar maknanya segumpal darah, hanya untuk litahjin atau untuk litakbeh supaya manusia tidak sombong diceritakan
dia diciptakan sejenis segumpal apa? Darah. Bukan harus materinya dari segumpal darah, tapi sejenis itu. Ya untuk supaya manusia tidak sombong. Bisa saja kalau secara balaghah demikian. Ini kembali ke Umar. Tadi saya ketika melihat drama Umar tuh, Sayyidina Umar itu berkali-kali punya pendapat. Karena beliau tuh sering solid, sering akurat, sampai penggemar beliau mengintikan, hadza maro'a Allah wa ro'a Umar. Hadza maro'a Allah wa ro'a Umar. Ini pendapat Allah dan pendapat Umar. Sampai Sayyidina Umar marah besar, la taqulu hadza hukmu wa hukmu Umar, walakin qulu hadza hukmu Umar. In kana shawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa min Umar. Kamu jangan mengatakan kalau ini pendapat Allah, tapi katakan pendapat Umar. Jadi kalau benar ya min Allah, kalau salah dari apa? Umar. Tapi sekarang banyak beberapa organisasi ekstrim yang semuanya itu di atas namakan Allah. Mungkin Gus Zofur lebih tahu, lebih ngalami. Orang itu kalau benci seseorang yang kelas nasional, wah itu sudah dihujat, dimaki-maki. Kita yang menemani mereka itu juga dihujat. Wong fasik, wong keliru kok dikancani. Karena pikiran fikihnya adalah kita harus tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Harus jelas ada demarkasi mana hak, mana apa? Batil. Itu fikih yang sementara kita pelajari. Sehingga mungkin orang enggak apa ya istilahnya akan menyalahkan lah. Saat kita bertemanan dengan orang yang macam-macam di Jakarta, apalagi orang liberal macam-macam. Tapi kalau sampean ngaji lagi di atas itu, misalnya belajar ilmu tasawuf, kita diajarkan, kalau kamu berteman sama orang dolim, ma tadri madza yuhtamu bih. Orang dolim itu kamu pun tidak tahu madza yuhtamu bih. Jangan-jangan dia yuhtamu bi husnil khotimah. Kamu juga nggak pernah tahu madza tuhtam. Apa kamu nanti tuhtam bi husnil khotimah apa su'il khotimah. Sehingga orang-orang tasawuf itu melihat orang dolim ya tetap hormat. Karena tidak tahu nanti akibatnya jangan-jangan dia husnul khotimah. Kita yang su'ul khotimah. Ini penting bagi anak-anak Anwar 3, murid-murid Gus Zofur. Sehingga orang-orang alim itu harus kamu beri ruang. Meskipun secara zahir berteman orang-orang yang macam-macam. Karena itu ada ilmunya. Kita tidak ngambil sikap itu ada ilmunya. Makanya di kitab Bidayatul Hidayah, beberapa kitab tasawuf diterangkan, kalau kamu melihat orang fasik, jangan-jangan yuhtamu bi husnil khotimah. Kamu ndak. Kita ingat cerita Wahsy. Wahsy itu orang yang dilaknati Rasulullah karena qatilu Hamzah. Ketika Nabi aksara min la'nil kuffar, malah nazala qaulu ta'ala laisa laka minal amri apa? Syai'un aw yatuba alaihi. Dalam surat Ahzab, ketika Allah mensifati orang munafik, itu masih ada kata wa yu'adzibal munafiqina insya'a. Masih ada kata au yatuba alaihi. Kemungkinan orang munafik adalah Allah menyiksa mereka insya'a atau memberi toh. Sehingga banyak ulama, terutama guru kita Syekhina Kiai Maimun Zubair, itu berteman orang macam-macam enggak masalah. Dan kadang-kadang banyak menimbulkan kekecewaan. Ini nanti enggak ada tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Nah, saya akan menjelaskan di sini bahwa itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Banyak orang sing la'anahu Rasulullah. Bahkan da'a alaihi Rasulullah kayak Wahsy, kayak Khalid bin Walid. Kaifa yuflifu qaumun fa'alu bi'ihim hakadha. Zaman itu binabihim hakadha. Yaitu ketika Rasulullah perang Uhud itu syujja wajhu wa kusirat rubaiyatu wa udmiyat lisatu. Ketika Nabi babak belur wajahnya, kata beliau, kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi nabihim hakadha. Tapi apa yang terjadi? Justru Khalid bin Walid itu masuk Islam. Wahsy qatilu Hamzah juga masuk. Sehingga saya meskipun punya sikap, tentu saya sebagai orang punya pilihan gaya hidup. Mungkin saya nggak akrab lah kalau sama misalnya Mas Nusron itu. Tapi kalau Gus Zofur akrab. Tapi saya menghormati, itu pasti ada ilmunya. Saya jaga jarak ya ada ilmunya. Gus Zofur berteman juga ada ilmu. Nah, ini yang saya harapkan dari Anwar 3. Mohon ilmu ini diperkuat. Karena basis terkuat peradaban adalah ilmu. Ilmu menyediakan segalanya. Saya masih ingat Gus Mek Peloso itu akrab sama bapak saya. Karena beliau senang semaan. Kebetulan pendiri semaan Jantiko itu bapak sama Gus Mek. Jamiyah anti koler dulu awalnya. Selama-lama digenti Mantap. Terus di era putra-putranya digenti Dzikrul Ghafilin. Itu kalau jagongan sama bapak itu, beliau bilang, intinya begini.
Iya, nahi mungkar, kenal era gelem kok nahi mungkar. Oleh proses piye, oleh tarbiyah piye kenal era gelem. Meskipun tentu anak-anak tidak saya sarankan seperti Gus Mek, karena jadab Anda tidak mesti sukses kayak Gus Mek. Itu kan resiko. Karena untuk sukses itu butuh keramat, butuh macam-macam lah. Kalau sampean latihan gitu pasti ditangkap keamanan itu. Karena itu masalah gitu kalau di pondok masalah. Tapi apapun itu, kita punya cukup khazanah ilmiah untuk melihat itu. Saya berkali-kali kalau acara di pondok Hajan sering bilang, berteman orang fasik itu tidak boleh. Wa ingkana dasarin fajan ibu suratan. Kalau berteman orang fasik itu nggak boleh karena nanti ketularan fasik. Tapi kalau dibalik, pertanyaannya dibalik. Mbah niki membina orang fasik. Dan di antara membina tentu prosesnya itu berkawan macam-macam. Kalau dibalik itu menjadi haram apa halal? Bukan dibahasakan berteman orang fasik, tapi membina orang fasik. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita itu banyak. Saya berharap ulumul Quran di sini sampai yang seperti itu. Saya beberapa kali belajar kitab Hayatus Sahabah. Di situ ada satu aplikasi Ahkam Al-Quran, baik yang fiqhud dakwah maupun fiqhul ahkam. Saya di situ yang paling saya kenang adalah cerita-cerita misalnya termasuk yang dikutip Habib Zain bin Sumit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Suatu saat ada ustadz, saking semangatnya nahi mungkar karena si Harun Rasid sering salah, didatangin. Kata si ustadz tadi, inni nasihun lak famusyaddidun alika fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Saya akan memberi nasihat Anda tapi saya agak ekstrim, agak keras. Mohon kamu jangan tersinggung, Anda jangan tersinggung. Anda ya Amirul Mukminin jangan tersinggung. Tapi apa kata Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid? Uskut ya jahil. Kamu ustadz bodoh kata. Terus fa inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Ini saya terpaksa bahasa Arab karena tadi takut kalah sama Abu Jahal tadi. Jadi ini mohon sekali ini kompetisi. Jadi kalau Abu Jahal saja bisa bahasa Arab, masa saya kiai tidak bisa bahasa Arab. Jadi saya tadi itu ya kan di Abu Jahal saja bisa bahasa Arab. Fasih lagi tadi. Yang saya kecewa dia sopan ngasihkan mic tadi. Duduknya sudah benar gak sopan tadi. Sudah benar jadi memerankan Abu Jahal memang harus gak sopan. Tapi semoga berakhir nanti diteruskan jadi Abu Jahal repot. Nah ini kata Harun Ar-Rasyid. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tentu kita tahu Allah mengutus Musa dan Harun atau Musa saja yang populer. Musa itu man huwa khairun minka, tentu Musa itu lebih baik ketimbang Anda. Ila man huwa syarrun minni, tentu Fir'aun itu lebih buruk ketimbang saya. Itu saja masih ada aturan faqula lahu qaulal layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Kok kamu dakwahi saya mau pakai kasar? Akhirnya si Fasakata tadi yang gurunya langsung yang ustadz tadi langsung diam dan ngakui kalau Harun Ar-Rasyid lebih alim ketimbang dia. Nah saya harapkan nanti ulumul Quran di setai 3 itu tidak sekedar mengenali mufrodat, tapi mengenali makna terjemah, juga makna yang bisa disimpulkan dari ayat-ayat Qur'aniyah. Sehingga nanti keyakinan saya ya, apapun berubahnya zaman, nanti Quran itu tetap bisa dibaca kalau cara maknani seperti itu. Tapi kalau Anda maknani mufrodat, resikonya adalah mufrodat yang disebut itu kadang sudah tidak ada. Yaitu tadi misalnya wal khayla wal biwala wal hamira litarukabuha wasina. Tentu sekarang kita naik Innova, kita naik mobil, bukan naik khayl, bukan naik biwal. Tapi kalau dimaknani secara tadi, pokoknya ada markup, ada tunggangan yang kita naiki, ada tunggangan. Dan kalau kita dapat nikmat tunggangan itu, kemudian kita syukur, litaslahu ala duhuri, ya yang penting sumatat guru ni'mata rabbikum. Ini penting saya aturkan karena saya berkali-kali berdebat juga. Kalau di kota itu kan ada dialog. Bahkan ini mungkin Gus Zofur lebih tahu ya, saya pernah di
UII itu pernah disurati sama Majelis Mujahidin Indonesia. Di situ diterangkan kalau sekian terjemahan Kemenak itu salah sekian, miliknya UI salah sekian. Di antara yang diundang itu saya, dianggap makili UII. Tapi apa yang terjadi? Mereka itu karena maknani itu pakai mufrodat, tidak mau pakai ilmu balaghah, tidak mau pakai analisis-analisis yang harusnya terjadi dalam ulumul Quran. Saya punya contoh demikian. Saya sering belajar kitab namanya kitab Ar-Risalah, karangannya Imam Syafi'i ketika sering surat-suratan sama Abdurrahman bin Mahdi. Kata Imam Syafi'i, Quran itu lisanul Arabi, dan lisanul Arabi itu awsa'ul lisanan, lisan yang paling luas. Sehingga ketika beliau ditanya, kenapa Anda mewajibkan tolabul ma', mencari air, ketika orang harus tayamum di perjalanan? Terus Imam Syafi'i menjawab, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air. Itu baru fatayammamu sha'idan thayyiban. Beliau dengan enteng mengatakan, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Orang yang belum pernah mencari tentu tidak bisa dikatakan tidak menemukan, tapi tidak tahu namanya. Jadi kalau dikatakan tidak menemukan, pasti ba'da sabqit tolab, setelah mencari. Kalau belum mencari kok, mestinya tidak tahu, bukan bisa dibahasakan tidak menemukan. Nah, saya berharap anak-anak ini karena ditunggui Mbah Mun yang ma'ruf dengan tafsirnya Gus Zofur. Nah, Mbah Mun itu murid Said Alawi. Said Alawi punya karangan Takmirat Saidul Khobir yang di Said Alawi dengan Habib Abdurrahman Al-Musawa kalau nggak salah. Yang nyarain agamanya Sezam Zamik. Dulu saya belajar itu juga sama Gus Zofur karena dulu yang ngajar Mbah Mun sendiri. Saya juga sering menerima keluhannya Gus Zofur di Jakarta, di mana-mana orang analisis Quran itu tidak pakai ilmu balaghah. Ini repot sekali. Karena kalau kita tidak pakai balaghah, maka al-adat yufidul hasra. Kalau dalam kaidah usul fikih, al-adat la yufidul hasra. Ketika Allah pakai kata hitungan, itu belum pasti hasr. Jadi taruh saja misalnya begini, ini yang kisah nyata dalam hadis sahih. Ketika Rasulullah itu memintakan maaf sama orang munafik, terus kata Allah mengingatkan, in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Kata Nabi, jika 70 tidak bisa dimaafkan, wa sa'azidu ala sab'in. Ya sudah, saya tambahi lebih dari 70. Ternyata sama Allah didhawuhi, maksudnya tidak gitu. Kamu mintakan ampun untuk orang munafik maupun tidak, sama-sama tidak, saya ampuni. Sehingga terus ada kaidah al-adat la yufidul hasra. Ini penting dalam ulumul hadis atau ulum usul fikih. Karena kalau nuruti adat, Nabi sering dawuh misalnya man shallal bardan dakhalal jannah. Orang yang sholat pada waktu dua dingin yaitu subuh dan asar dakhalal. Terus kamu mau tidak sholat zuhur misalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Nabi sering menyebut kebenaran misalnya kebaikan adalah ini. Terus kamu tidak akan melakukan kebaikan yang lain, tentu tidak mungkin. Ini masalah-masalah yang menurut saya serius semenjak ada banyak ormas-ormas yang sidik-sidik katanya kembali ke Quran dan apa? Hadis. Itu tapi kalau guyonannya orang-orang pesantren, ya kamu saja yang kembali. Karena keluar Anda terlalu jauh. Kalau kita tidak perlu kembali, wong sudah di dalam katanya. Yang keluyuran kemana-mana kan kamu. Kalau kita tidak pernah kemana-mana, jadi ngapain kita yang kembali? Anda saja yang apa? Kembali. Jadi ini penting ya, penting sekali. Karena pengalaman saya di Jogja, pengalaman saya di Jakarta ketemu orang macam-macam itu, memang pernah ya di Jakarta pernah ada satu acara. Ya acara seperti ini. Itu yang datang seorang kiai yang ya biasa pakai sarung, ada yang pakai celana. Itu pas mulai pegang mic ada separuh hadirin keluar. Alasannya gampang. Belum enggak pakai sunah Rasul. Karena kiainya enggak cingkrang. Itu sudah keluar separuh. Ketika saya ditanya, Pak, kenapa Anda masih mendengarkan mereka? Mereka tidak ikuti sunnah Rasul, mereka tidak cingkrang. Kata saya gini, Rasulullah itu hafal Quran. Dan saya kebetulan saya hafal. Jadi saya sudah mengikuti sunnah Rasul. Jadi kalau Anda ingin sunnah Rasul kayak saya harus hafal Quran. Kalau motong celana itu gampang. Kalau motong celana itu gampang. Itu kan murah sekali dan mudah. Itu mikir dia. Ternyata mereka bilang sunnah Rasul itu hanya jenggot, cingkrang, wayoh biar ada tambahnya itu. Itu
Lah ini saya tantang anak-anak Anwar 3 supaya ngikuti sunnah Rasul yang keren, yang tantangannya berat, yaitu hafal berapa Gus tadi 3 juz itu. Itu saya tuh sering protes sama anak-anak. Itu nanti kalau ketemu malaikat Jibril, Anda dianggap mengikhtisar Quran. Oh, itu kan. Masa Quran 30 juz jadi 3 juz. Itu kan kayak kitab Mukhtasar Jiddan, jadi dari kitab besar terus diringkes. Saya tidak bisa membayangkan kalau Anda nanti ditanya malaikat Jibril, kenapa Quran saya turunkan 30 juz jadi 3 juz. Ya tapi karena ya itu tadi, karena saya yakin Gus Zofur orang alim itu tadi kaidahnya itu malayudroku kullu, layudroku kullu. Kalau nggak bisa semua jangan sama sekali. Ini sekedar pengalaman untuk anak-anak. Kalau di pondok Quran itu sampai deres kulhu itu buatan berani. Karena dikira kayak sudah sampai 30 juz. Memang pondok Quran itu unik. Anak-anak itu bisa lanya juz 12, juz 13. Tapi juz amma itu tidak hafal. Karena ketika menghafalkan itu tidak kober ngapalkan yang juz amma. Memang hafal betul juz 7, juz 8. Tapi juz amma kadang nggak bisa, wadduha kadang nggak bisa. Ngimami terawih kadang nggak bisa dia karena dia besar kober karena ngapalkan Quran itu kan berat. Karena suatu saat saya itu tahlil jejer santrinya bapak. Dia tahlil kulhu. Ojo tahlil kulhu. Itu juz 30, koyo apal 30 saja gitu. Jadi untuk baca kulhu itu memang harus urut setelah melewati juz 1, juz 2 sampai juz 3. Sampai seperti itu. Gayane maca kulhu kayak wis apal juz 30. Sehingga di pondok Quran tuh enggak ada yang berani terus juz 30 karena kesannya kan sudah. Iya, jadi itu tradisi yang mungkin ya mungkin beda itu. Saya sendiri juga agak seneng kalau ada santri kok terus juz 30 itu kok melete loh kok sudah. Nah ternyata di sini saya ketemu santri-santri yang jurus juz 30 terus ini. Wah ini menurut saya ini agak masalah dalam tradisi saya ya, dalam tradisi kami. Jadi ya itu tadi karena cara pandangnya beda. Jadi cara pandangnya beda. Tapi saya berkeyakinan memang saya sering ketemu Gus Iit, adiknya Gus Zofur. Beliau sering cerita ke saya, Gus kalau bisa nanti sarang itu semacam kayak Islamic Center. Karena kita tahu semua kayak apa alimnya Gus Najih, kayak apa alimnya Gus Zofur, alimnya putra-putra Mbah Mun. Sesuai bidang spesifikasi ilmu masing-masing. Saya sering dinasihati yai bahwa semuanya itu ada ilmunya. Tadi misalnya Anda tidak tegas sama orang fasik, itu ya ada ilmunya. Karena mungkin kita tawaduk, la nadrima yuftamu bihi. Kita tidak tahu si fasik tadi yuftamu bi apa, kita tidak tahu. Kita sendiri nggak pernah yakin kalau kita nuftam misalnya bagus nih Fatimah. Saya kalau di Jogja ketemu orang liberal, ketemu orang macam-macam, saya pakai ilmu itu. Tapi kalau saya ngaji di pesantren pakai ilmu at-tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Kalau santri baik ya tak puji, kalau yang nggak baik ya. Tapi yang jelas ya tak saboyong. Karena pondok saya bilang tidak punya adat boyong. Kata bapak, hak kena keramat, santri sing beling dilalap boyong, tapi jogeman boyong gitu. Jadi berarti karena kalau musonnya boyong berarti tidak keramat karena pakai kriteria fikih tadi, pakai. Ini penting saya aturkan karena jangan sampai khazanah, kearifan wali songo yang kancanan orang macam-macam. Ada 7 hari ya diterima, 40 hari ya diterima. Zaman itu ya nggak diterima sebagai khurafat bid'ah ya enggak. Sehingga menurut saya wali songo itu adalah panutan di mana itu semuanya diselesaikan bil ilmi. Bukan karena emosi aksi reaksi itu enggak, semuanya bil ilmi. Saya pernah baca kitab Al-Minanul Kubra karangannya Imam Sa'roni. Beliau cerita sebagian ilmu itu sudah keluar dari afdholiyah karena satu kondisi. Misalnya sebaiknya amal itu sirron. Tapi kenapa guru-guru kita Mbah Mun sendiri sering pengajian besar, Gus Zofur, banyak lah yang mau acara besar. Saya sampai sekarang nggak pernah punya acara besar. Wiling-wilingan saya yang pengagum sirron gitu. Tapi ternyata di kitab-kitab kita, kata Abdul Hasan Asadili mengatakan a'linu bito atiku kama yatadzaharu ghairukum bil ma'asi. Maksiat di Jakarta di mana-mana begitu ekstrim, dangdut begitu terbuka, diiklankan besar-besaran. Tapi kalau pengajian nggak besar-besar, dulu itu pengajian tuh nggak ada yang besar karena mahal. Dulu orang soleh itu ciri utamanya adalah khifatul ma'unah, biayanya sedikit. Sekarang
Karena mereka besar-besaran menyebarkan maksiat, kita akhirnya kata Abdul Hasan Asyadzili, kamu kalau taat harus iklan, a'linu bi taatikum. Kalau taat harus dipertontonkan. Sehingga seneng saya misalnya tadi dipertontonkan anak-anak ahli bahasa Arab sampai Abu Jahalnya saja bisa. Wah, itu kan satu prestasi yang luar biasa. Kalau Abu Jahalnya saja alim, apalagi yang tidak Abu Jahal. Apalagi Abu Jahalnya tadi sopan. Wah, itu bagus sekali itu. Itu pasti Abu Jahal kecewa itu diperankan orang yang sopan. Itu udah gue banget katanya. Itu pasti kecewa. Abu Jahal itu pasti kecewa. Jadi ini penting ya, karena kita punya guru yang al-mutabakhir seperti Mbah Mun, seperti Gus Zofur. Jadi kita harus baca kitab tuh banyak. Oke, ada haram yang kita tegas, ada halal yang kita tegas. Misal al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi selalu ada masalah yang wa bainahuma umurun mustabihatun. Ada sesuatu yang memang dari awalnya enggak jelas. Kalau sesuatu itu tidak jelas, kita harus bersikap tidak jelas. Jangan sesuatunya agak jelas, kita sikapnya jelas. Ini penting kolaborakan karena sekarang tuh orang banyak yang ekstrim dengan dalih ilmu. Kadang dengan dalih qala Allahu ta'ala, qala Rasulullah. Itu pesannya Sayyidina Umar. Kalau bisa jangan. Karena makna yang tasreh, makna yang eksplisit, makna yang sorry seperti itu, jangan-jangan subjektivitas Anda. Seperti tadi si Ustadz tadi, ketika dia tegas, dia seakan-akan bawa mandat Tuhan kalau saya harus kulil haqqa walau kana murron misalnya seperti itu. Tapi setelah diingatkan Harun ar-Rasyid bahwa Musa yang termasuk afdalul khalqi tentu, termasuk orang-orang pilihan, ternyata masih disuruh sopan hanya kepada siapa? Fir'aun, yang jelas toh. Ini pelajaran bagi kita, makanya saya ketika datang di acara Mbak Najwa itu, mungkin yang saya agak beda. Itu kalau Pak Quraisy Shihab kata Mbak Najwa itu kan kalau cerita nulis buku katanya kami karena takut kalau bilang saya tidak mewakili guru-gurunya, tidak mewakili ulama-ulama dulu. Tapi kalau anak-anak Anwar 3 tidak harus seperti itu, boleh nggak apa-apa kata saya. Jagani nak salah itu sing salah sampai antok. Itu kalau musonep ngarang kitab bilang kami, itu Gus Zofur ke bawah nanti. Jadi saya itu dalam konteks itu tidak sependapat. Karena resikonya tinggi sekali. Misalnya ngarang bahasa Arab bilang kami jebule tadi yadun anta saro-saro ala rosi anak gitu kan. Itu fatal sekali. Terus ini yang terakhir karena saya tabarruk sama para sahabat. Ketika tahun kedua tadi Gus Zofur menyinggung perang Badar. Ketika tahun kedua itu baru kedua dari Hijriah. Itu para sahabat itu sudah banyak yang hafal Quran dan faham, padahal baru tahun kedua. Yaitu yang bawa itu Mus'ab bin Umair. Itu ketika Rasulullah mau perang Badar dan istasyarah, meminta musyawarah sama orang-orang Ansor, istasyarah Ansor. Karena orang Ansor itu hanya punya kompensasi jika engkau ya Rasulullah ke Madinah, Yasrib dulu, maka kita akan melindungi engkau sebagaimana kita melindungi nisa'ana wa abna'ana. Tapi masalahnya perang Badar itu Rasulullah harus keluar dari Madinah. Rasulullah sehingga khawatir jangan-jangan orang Ansor tidak berkomitmen dengan perjanjian itu karena itu di luar apa? Perjanjian karena sudah keluar dari Madinah. Ketika istasyarul Ansor, apa kata itu? Mikdad bin Aswad, ada yang nulis Mikdad bin Amr. Karena bapaknya namanya Amr, cuma dia masyhur disebut Mikdad bin Aswad. Ada rawi yang mengatakan itu Sa'd bin Mu'adz, tapi yang jelas itu Mikdad bin Aswad. Ini ingat ya, tahun kedua dari Hijriah. Apa kata Mikdad? La naqulu laka kama qalat Banu Israil fathab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ya Rasulullah, kamu jangan khawatir kalau kita ini pecundang kayak orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu kurang ajar sekali. Mereka yakin kalau Musa itu orang hebat. Dan tentu Allah adalah zat yang super. Ala kulli syai'in. Kalau Allah itu superior, kemudian kamu kenapa susah-susah ngajak kita? Buat jenengan sama Allah datang ngelawan Jababiro, tak tunggu beritanya. Itu kadang-kadang santri sekarang ya kayak Bani Israel. Itu kalau ngerti kiainya keramat, misalnya Gus Zofur lari seminar keramat, terus kiai gue juga serau usah diaturi gitu. Jadi kadang keyakinan itu ya salah.
Seperti tadi, Nabi Muhammad itu para pangeran, nak perang rasa dibantu, kan bisa melibatkan Jibril, Israel kan selesai. Itu bisa fatal kalau seperti itu. Banyak loh, kiai-kiai keramat ngeluh itu karena santrinya terlalu kultus keramat, terus santrinya orang mikir kiai ini. Ini buatan nyindir, fakta gitu, terus biasa mawon. Dan terus menurut saya itu tradisi yang salah. Kalau di Sidogiri itu santri yang paling miskin pun, misalnya akhir sana, tapi nggak perlu ditiru, itu orangnya ikhlas nggak perlu ditiru. Itu misalnya santri 100 urunan 10.000-an, 20.000-an diaturkan gurunya. Karena adat Madura itu panen jagung ya gurunya punya hak, panen apa saja ya gurunya. Itu nggak nunggu kaya. Kalau adat sana kan nggak nunggu jadi alumni, jadi kaya baru ingat kiainya. Itu kalau tepahan kiainya sudah meninggal kan terus repot gitu. Itu kata orang tadi siapa itu Mikdad bin Aswad. La naqulu laka kama qalat Banu Israil. Fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatil. Tapi silahkan ya Rasulullah engkau berangkat. Kita akan mengikuti engkau ikut perang. Artinya apa? Mereka bisa memahami Quran meskipun itu kisah tentang Bani Israel. Mereka tahu sindiran Quran, mental yang benar kayak apa, yang salah kayak apa. Dan itu yang ditiru kitab Fathul Mu'in. Misalnya kitab Fathul Mu'in menulis begini. Misalnya wa tusannu misalnya as-sholat binasatin atau wa yusannu nasatun di sholatin. Disunatkan kalau mau sholat itu sumringah, kelihatan happy, kelihatan senang. Wa yusannu nasatun di sholatin. Terus di penjelasannya sederhana. Fa inna Allaha ta'ala dzamma li tarikihi wa qala wa idza qamu ila sholati qamu kusal. Kalau mau sholat itu harus kelihatan sumringah, happy, kelihatan senang, isyik, bronto mau sholat, mau ketemu Allah munajat. Karena Allah itu mengkritik orang yang meninggalkan nasyat. Yaitu kalau mau sholat aras-arasan. Terus beliau menyitir wa idza qamu ila sholati qamu kusal. Sehingga ketika kita baca tentang orang munafik, bukan berarti terus orang munafik di sana, kita di sini. Seakan-akan kita terbebas dari sifat orang apa? Itu bukan da'bu ulama'ina, bukan ahwal ulama'ina. Ahwal ulama kita ketika baca Quran adalah otomatis kita memahami. Dan memahaminya itu bisa mafhum yang luar biasa, kayak tadi. Kayak yang saya ceritakan tadi, Harun ar-Rasyid, kayak siapa tadi, Mikdad bin Aswad, dan kayak tadi Fathul Mu'in misalnya. Sama dengan model-model karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali kalau ngarang kitab itu sebenarnya sederhana. Setelah kita teliti itu semuanya ya sederhana sekali. Artinya ayat yang dikutip itu sering kita baca. Tapi beliau secara indah, secara menakjubkan, itu bisa ngambil kesimpulan yang luar biasa. Saya punya kitab Mufrodat yang dikarang oleh beberapa ulama. Dan beliau cerita tentang kehebatan Sayyidina Ali dalam menafsirkan Quran. Kata Sayyidina Ali, saya tidak bisa membayangkan dahsyatnya angin ketika mengobrak-ngabrik kaum Mu'ad. Karena anginnya angin balelo, katanya gak terkendali. Ya, karena Allah punya tradisi begini, kata Sayyidina Ali. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Segala sesuatu itu terukur dan saya turunkan juga dengan ukuran yang pas biqadarin ma'lum. Tapi ketika Allah mensifati angin yang untuk kaum Ad disebut birikhin sorsorin atiyah. Atiyah maknanya balelo, pakai tak. Ya, pakai tak. Terus yang sebagian ayat tentang Nabi Nuh. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Togho itu maknanya lacut. Jadi air sudah gak terkendali, kayak di luar kendali malaikat. Sudah togho, sudah balelo. Saking balelonya yang main hantam saja, kata Sayyidina Ali. Sehingga dua ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya banjir karena diredaksikan taghal ma'. Begitu juga betapa dasarnya angin karena disebut birihin sorsorin atiyah. Jadi yang namanya atiyah itu pakai tok ya. Ini ain tok ya. Ini yang pakai apa? Ain alif ta. Jadi dari mufrodat ini kelihatan bahwa benar-benar dahsyat. Karena Allah punya adat segalanya terukur. Ternyata di situ disebut tohornya semuanya sudah keluar dari apa? Ukuran. Ini saya mohon sekali karena anak-anak Anwar 3 ini menangi Mbah Mun, menangi Gus Zufur. Saya sendiri diminta beliau bantu ngajar di sini. Jadi saya mohon sekali karena ini banyak
apa ya banyak ya nabi al ilmi lah, banyak sumber-sumber ilmu. Tolong sekali dimanfaatkan yang baik. Terutama anak-anak yang di muhadharah ini kajian-kajian fikihnya itu harus dihafalkan. Karena hafal ini sanad kita. Dulu Mbah Mat itu ngaji sama Said Umar, kakaknya Said Abi Bakar Sato. Memang semua kitab itu harus mahfudz, harus dihafal. Saya sendiri dengan Gus Zofur itu yang mendapat barokah muhafadzah zaman sekolah. Dulu kalau nggak muhafadzah itu nggak naik. Tapi ya dulu bisa diakali ternyata itu. Dulu Mbak Fakih itu ahlinya Faati. Jadi kalau ada orang anak nggak naik ditanya. Song kena ramuga pening di gitu terminal Mbah. Ngoten niku Mbak Fakih terus diunggahno. Kata beliau, nak nganti ning terminal dadi wong nakal aku sing kedosan. Mergo tadi mayu ati ilal haram nggih. Haram. Sehingga dulu masyhur kalau anak-anak ndak naik itu sudah kong kali kong. Mau nak takoki muni ning terminal yo. Karena kiai itu mesti pantangan. Taman kalau nggak percaya coba aja. Anak yang nakal mau boyong terus disowankan Gus Zofur. Gus, nak jenengan boyong balik mereman malih. Mikir, mesti kiai itu mikir. Tapi jangan pakai loh. Ini kan cerita dulu. Sehingga anak-anak yang nggak muhafadzah itu mesti ada yang anak-anak lugu ditanya Bapak. Kalau nggak naik ning dicong gebale ini, masya Allah, alhamdulillah. Ya orang munggah tenang. Jadi cara pandang kiai itu unik. Makanya ilmunya kiai susah dianalisis ini karena unik. Agama ini agama terbaik dan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengalami apa yang dialami umatnya Nabi Isa. Caranya gimana? Dengan memperbanyak baca sholawat. Jadi cara Said Zabidi, sholawat itu satu konstitusi ilmu. Allahumma Allah pemberi, ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad yang diberi. Jadi gak mungkin hadil ummah menuhankan kanjeng Nabi Muhammad. Dengan cara baca sholawat, Allahumma ya Allah saya minta engkau sebagai pemberi kasihkan sholawat terbaikmu kepada hambamu yang bernama Muhammad. Dengan teks sholawat ini sekaligus penjaga konstitusi tauhid dan hadil ummah tidak akan mengalami kayak yang dialami umatnya Nabi Isa. Nah sampean gak maca sholawat itu kasihate. Nak diwaca sakmene nyaur utang, nak sakmene untuk bojo ayu, nak sakmene iso wayo, wis ngono kelakuane. Itu saya tidak tertarik. Wong kok ora tau ngregani ilmu menurut saya. Saya baca sholawat itu ya tidak banyak-banyak, ya 2, 3, tapi dengan penghayatan kayak Sayyid Zabidi. Ya akhirnya ya rapati terus keramat kok sampean, tapi secara konstitusi ilmu lebih diridhoni Allah mbek Rasul. Aku yakin. Karena tadi Nabi itu jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan. Sebab itu Sayyid Muhammad ketika muji Rasulullah SAW itu selalu mengutip dawe Al-Busiri, da'mat da'athun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madkhan fihi wahtakim. Kita semua tahu Mbah Hamid adalah pengagum kitab Burdah dan beliau sering baca Burdah. Di antara Burdah yang dipakai semua ulama termasuk Sayyid Muhammad setiap ngarang madaih itu apa? Dak ninggal nosiro ma ing perkara iddaat kang mendakwahkan hu ing mas sapa an-nasara fi nabi. Yang penting kamu muji Nabi, aturan dasarnya apa? Tinggalkan apa yang pernah dilakukan orang Nasrani, yaitu saking mujinya Nabi Isa sampai menuhankan Isa. Itu saja kamu hilangkan. Dak madda'athun nasara fi nabi. Setelah itu kamu tanggalkan, kamu hilangkan wahkum bima syi'ta madkhan fihi wah takim. Setelah itu kamu muji Nabi Muhammad sundul langit gak apa-apa. Asal sudah meninggalkan dak madda'athun nasara. Dan itu kata Sayyid Zabidi, kita tidak usah susah-susah dengan membaca sholawat itu sudah seperti itu, karena kamu minta Allahumma ya Rabbi, berarti Allah posisi pemberi karena Tuhan. Nabi apapun ala qadruh, apapun tingginya derajatnya Nabi itu posisi penerima. Sehingga kita muji Allah karena dia Tuhan dan muji Nabi sebagai ahabbal khalqi ilallah yang paling berhak mendapat afdolas sholawat minau. Wah, nah coba kalau orang Islam baca sholawat kayak itu, kayak apa luar biasanya. Itu yang bisa seperti itu siapa? Lagi-lagi ahlul ilm. Kalau tidak ahlul ilmi ya kasihate tadi. Paket ini untuk apa? Paket ini untuk apa? Ya ribet. Kalau nggak sering jalur ijazah tiang, tapi alhamdulillah terkenal ramandi terus sudah buat. Yang jelas tak amuk. Sering kalau Gus
Nek nak maca selawat tasihate apa? Kowe iku nabi-nabimu dhewe perhitungan. Nak maca selawat go nabi sing seneng, maca arang-arang kowe perhitungan, njaluk opah. Gus nyun ijazah jenengan namuk. Kowe ora bener. Ya ana kiai ngados kula ya ana ben wong ku sadar lah bener. Tapi ada kiai yang baik tiap minta ijazah dijazah. Timbang mara Gunung Kawi mendingan dijazahi selawat. Lah itu masalah istihad, ini masalah apa? Masalah biasa wae, penting soleh, di hati soleh, rezeki yasmina was, wae taluk wae pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunia kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kaya salabah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mateni kekasih Nabi, rupane mateni Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah, kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmune pangeran, ya sudah selesai. Itu anakku donga itu mikir awakmu dhewe. Mulane donga mek ngaji ku derajate dhuwur, ngaji, mergo ngaji muji pangeran, nak donga mikir awake dhewe. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Terus, akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate. Intine mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama ora pati ya donga. Oh dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, donga-donga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ora bakal nyembadani barno ora wis. Pangeran ya paling ya sedikit sithik ngono cukup wong. Kula termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak, redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil, itu bagus. Kayak Ihya itu, kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu, kalau dongo itu jaluk mau swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, Nahmaduka ya man huwa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Puar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk donga sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Monggo syarat tok. Baru Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus donga njaluk mapan tolak buala. Yo opo wae. Mana jare pangeran? Muji kekasihku suwi dik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus itu. Di akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang sing tutur. Itu kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi. Bayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi. Wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat, bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, aku kan enggak mau sholawat itu mau redu. Saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik timbang nganggo primbon ya satu sholawatan ya. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Boleh kalau dongo nyifati Nabi yang banyak, ya baru
keinginan. Kan banyak itu selawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi mau sidik kan. Malah kadang orang sholli ala Muhammad kok ala Muhammad muni sayyidina aja disoal. Baru kudungannya apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju. Karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja. Doanya Nabi. Alhamdulillah hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimu sultanik. La nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifati Nabi? Itu belum doanya tuh. Nah, kamu kan enggak. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati wes gremeng titik seramu tuh kan jangan gak bakat wali nah cara kula iku sisen dene kula wis sering ngamini dongane wong ngono tapi ning atiku amin maksudnya amin barno mawon Gusti dadi aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti wong ora jelas ngono betul. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultani la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawsika kan panjang sekali doanya wali-wali itu tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik engkau yang punya pujian engkau la syarika lak itu malah enggak ada jarang malah ada doanya itu kalimatnya talbiyah semua Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenan. Itu jadi makhluk aneh, itu jadi hubungan mbek pangeran itu wong aneh. Ya tapi jen ra bakat wali ngono iku dadine ngono iku. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi, tapi saya mohon itu di solawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah solawatnya banyak doanya sedikit paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau solawat ping 100 itu gak ada salah biar guling-gilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah paling enggak punya etika seperti itu ya kalau kamu enggak punya segot-segot sing keren bacalah solawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mengke ra jawab wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100 nyebut utang bisa. No cowok nyebut kekasih pisan nyebut utangnya 100. Berarti yang sampeyan ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasihku piro pisan, nyebut utang 100 dasar rayu utang ngono-ngono kan. Ya ada, saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakat mlebu swarga barokah syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabse ini terus ada an ahli wa ada amman lam yudhi min mati jenenge alihima anittum Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun Nabi itu
Terus harisun alaikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenis apa? Haris, kiai kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur. Allah yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madzhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali, dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulillah. Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruka'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud terus diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy. Itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Uteke ya khisimun. Nah, aku ora ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min atharis sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi gue jauh sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya Allah, di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang itu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku, nanti wajahnya juga bersinar. Tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Enggak apa-apa loh, daripada kok kowe ora jelas ini gitu. Maksudnya ya orang ngetok kowe pancen jarang sujud tenan lho. Wis ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya soben kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 separuhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yaumatab yadu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu kelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh atas suatu wujuh otomatis
terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delala yang tabyadu wujuh itu ke kanan, yang taswadu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip, nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Ghurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bigo tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Lani hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabul yamin, kalau nggak ada nur ashabul shimal. Nah malaikat yang dibawa bigu itu kira-kira detail gak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri mesti kan. Pemenang yang wudhunya mau dulet sirah tok sidik. Karena anak madzhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap. Mana aneh pepesan terus dulat-dulit tok. Itu soben ya itu. Kelap-kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus provokasi. Seneng kamu kok ya khisimun maksudnya provokator gitu. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang... Nah yang kelap-kelip ini orang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabi simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Nah, itu nanti ini yang ngel-ngelo Kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit Kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani, nah iso soleh dhewe sakit Nabi mergo terus goleki endi umatku sing kelap-kelip itu. Dicari di syafaat. Ya imma langsung dituruti Allah wa imma diubasikne neraka. Ya terserah rencanamu piye kon kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya oraful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswadu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min kibalihil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana ya. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan sing sak ngisore 1%, 2% ini kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Loh, kok ada semangat padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kok semangat kok ya dulu. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada
cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona. Ya Allah, saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super. Itu kalau ngendikan qawamat al min fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'al li nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Jadi Nabi sudah gitu. Ya Allah, jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur. Terakhir itu apa? Waj'alni nuran, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap. Apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu. Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan, mau tidur, biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu, beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Faka'anna mazaral habibah sallallahu alaihi wasallam. Dados ketika seseorang ngelafatkan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, niku setingkat atau semakna atau sekualitas langsung sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin faka'anna mazara jami'al auliya fit dunya. Nah, ampun ngendikan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, maka orang itu sama dengan menziarahi seluruh wali di dunia. Nggih, niki hormat kula tenggene Mbah Hamid Pasuruan niku sepupu mbah kula. Hormat kula kersane sing rapati di dhuwit niku GR nate ziarah semua wali di seluruh napa dunia. Moro Uzbek nggih larang, moro Mesir nggih larang, moro Yaman nggih larang. Mendingan salat sunat atau salat wajib assalamu alaina wa ala ibadillahis sholih. Dados kelebihannya para wali itu memang selalu negosiasi, sering nego teng pangeran, supados sesuatu itu menjadi mudah. Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih isin tenan, isin niku sungkan. Orang sudah iman sama beliau, kemudian mlebu neraka niku nggih isin. Akhirnya Nabi mati-matian nyuwun syafaat. Siapapun termasuk sing bulet-bulet lah. Sampai wonten istilah syafaati li ahlil kabair min umat. Sepiye-piye nyatane gelem Islam, tidak memilih agama lain atau paham lain sing membebaskan dia nakal, tetap milih Islam. Bulet-bulet tenan itu tetap Islam, tukon kafir mboten purun. Dari sisi ini punya kelebihan sehingga tetap syafaati li ahlil kabair min umat. Ya tapi ya ora usah maksiat, maksudnya ini cerita mawon, cerita fasilitas, ini cerita napa? Fasilitas. Jadi kalau suwon dari ngaji niki kersane jenengan tambah yakin bahwa sholat itu mi'rajul mukmin. Sholat itu cara kita mi'raj tenggene ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terus niki sing kula beto amit. Niki kitab karangane Syekh Mahfud At-Turmusi. Niki masih tentang tahiyat. Makanya kalau sukani muqaddimah ziyadatul bayan ba'da asna ala tilkal hadrah bitahiyat. Kula waos nggih. Dados ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj niku singkat cerita akhirnya ketemu wonten hadrah ilahiyah.
Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kula waos ngene. Saya Mahfud Atur Musi ini gak ada adik kandung, asmane Badim Yati. Badim Yati niki ngiyai teng Termas, sing dados gurunipun di antara gurunipun Ki Hamid apa? Pasuruan. Tentu kita tahu semua Ki Hamid riyen ngaos Ki Khalil Harun teng Rembang, baipun Mbah Mus. Terus ngaos tenggene Termas, tenggene Badim Yati. Terus ngaos teng mriki di antarane teng Habib Ja'far, selain istifadah teng keluarga besar teng Lampung. Niki dikarang Syekh Mahfud sing gak ada adik Badim Yati, sing Badim Yati ini gurunipun Ki Hamid. Niki kersane nderekaken Simtud Duror ketika muji faedahe at-tahiyatul mubarakatus shalawat. Nggih sing niku baris kedua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Waroda anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul isra lamma jawaza sidratal muntaha ghasyiyathu sahabatun min nurin fiha minal anwar masyaallah. Terus Nabi ketika sampai sidratul muntaha itu ada nur yang tidak terhingga. Fa waqafa Jibrilu walam yasir ma'ahu. Niki mun perjanjiane mun bar niki mun lakdoh. Nggih mun rat situ ki ijo nggih. Nggih kula waos nggih. Ketika sampai Sidratil Muntaha, Jibril diam, boten saged tindak. Walam yasir ma'ahu, lan ora lumaku sapa Jibril ma'ahu sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Atatrukuni asiru munfaridan." Masa kamu meninggalkan saya jalan sendiri, sowan sendiri? Faqala Jibril, "Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum." Semua kita ini punya kelas. Kelas saya itu tidak sampai saged sowan hadrah napa? Ilahiyah. Jadi Jibril yang ketuanya malaikat niku ikrar tidak sah derek sowan Allah Subhanahu wa taala. Sing sah namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane beliau jawab wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Jadi semua kita ini punya kelas khusus. Terus Mbah Idris ngongkon kula angsal ini sama haram. Sama nu haram. Nak Mbah Idris angsal. Habib Ahmad nggih kadang angsal. Kena sering ngongkon nggih ribet. Niku seneng kok. Bi Ahmad Al-Habsyi. Faqala sirma'i walau khutwatan. Sudahlah, ikut jalan saya senajan to sak jangkah, selangkah. Fasara ma'hu fakada ayyahtariqa minan nur wal jalal wal haibah. Terus kata Rasulullah, meskipun sejengkal, meskipun selangkah tolong temani saya. Ketika Jibril manut ning Kanjeng Nabi, terus ngalami satu kondisi sing luar biasa, hampir beliau terbakar. Wasahura wa dzaba hatta sara qadrul usfur. Jadi ketika Jibril memaksakan dari Nabi selangkah, niku Jibril sing terkenal niku gadah 600 jana yang bisa menembus langit dan bumi. Niku mengecil sampai qadrul usfur, sampai sak manuk emprit. Fa asyara 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam. Kemudian malaikat Jibril hanya memberi isyarat, sudah saatnya sekarang jenengan salam. Bi ayusallima ala rabbihi idza wasala makanal khitab. Jadi ya niki spesial format kula teng Mbah Hamid kersane majelis niki sakral mengutip dawuhipun para ulama termasuk orisinil dawuh Habib Ali napa Al-Habsyi teng kene kitab Kunuzus Sa'adah al-Abadiyah fil Anfas al-Aliyah al-Habasyi. Terus insyaallah kula ndamel 3 napa 4 makalah berdasar murni riwayat. Karena kalau ngadani jenengan nggih boten pantes, untuk mriki kata Habib, kata Kiai. Tapi kalau digandani Mas Sama kira pantes. Atau tuwa kula umur. Nae sepuh piyambake tapi tuwa kula. Falamma wasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaikal at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau kalimat at-tahiyat niku memang dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala Allahu, terus kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artosipun setiap yang sholat itu artinya mewakili munajate kanjeng mubarakat, juga mewakili jawaban Allah terhadap kekasihnya. Gini Allah jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, Nabi itu orang yang enggak egois. Ketika dapat posisi yang luar biasa, dapat salam dari Allah, Rabbil Izzah. Alam ini terserah Allah. Dan Nabi dapat salam dari Allah, jaminan selamat. Karena Nabi tidak egois. Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadal maqam. Kemudian Nabi ingin yang dapat ini jangan saya tok. Semua yang soleh, semua yang iman, semua yang benar harus mendapat
salam dari Allah, mendapat garansi selamat dari apa pentingnya tidak nopo egois. Ketika Nabi hanya mendapat assalamu alaika, engkau Muhammad yang berhak dapat salam dari saya. Nabi inginnya jangan ya Allah, harus semuanya yang soleh harus mendapat salam dari engkau. Ini apa? Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Faqala assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus faqala jami'u ahli samawat, semua penduduk langit akhirnya jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cara Jawa iki nabi tenan ora egois. Mana ana kiai egois ora kiai. Jadi malaikat iku ngakonine nabi iku nabi yo ngenteni ora egois. Jadi malaikat Jibril nganter, malaikat Muqarrabin nganter, semuanya cek meneng ae. Barang nabi usul semua rahmatnya Allah dapat untuk semua. Nabi mereka ngakui bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sah nggih sah. Hadza wa inna ma lam yahsul lin nabiy sallallahu alaihi wasallam mislu ma hasala li Jibril minal masyaqqa wa adami taqah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Kenapa Jibril yang roisul malaika? Ya saya ulang lagi. Kenapa Jibril yang roisul? Ternyata sampai Sidratil Muntaha mengecil dan hampir terbakar dan sampai seperti burung emprit, burung terkecil. Ya karena Jibril itu tidak yang dipanggil. Wong ora diundang kok teko. Lah Kanjeng Nabi niki muradun wa matlubun, memang Nabi yang dipanggil, yang ditimbali sehingga Nabi punya kekuatan yang luar biasa. Sementara Jibril boten. Ya itu disebut apa? Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Fa'atahu wa quwwatan wasti'dadan li tahammuli hadzal maqam bi khilafi sa'iril makhluqat. Lam yutik ahadun minhum hadzal maqam. Jadi karena Nabi itu adalah orang yang Allah itu ingin ketemu. Allah ingin ketemu kekasihnya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang ingin, Nabi didesain, diatur sedemikian rupa untuk bisa ketemu tanpa hambatan apapun. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang kepengen ketemu Allah. Rabbi arini anggur. Nah, karena Nabi Musa yang ingin, maka Allah bikin satu aturan. Ya delok gunung sik. Barang gunung itu delok, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iqa. Terus ini bedanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian Nabi napa Musa. Walidzalika lamma tajallallahu 'alal jabal ingkadda wa ghara fil ardi wa kharra Musa sha'iqan minal jalal. Li'anna Musa muridun wa talibun wa Muhammadan wa anna Muhammadan muradun wa matlubun wa farqun kabirun bainal maqamain. Terus ini yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ummi. Ummi niku lugu. Lugu niku ora pati mikir. Terus Nabi itu syaratnya ummi. Nabi sing top ketuane Nabi syaratnya ummi. Ummi itu tidak punya keinginan, tidak punya versi. Karena tidak punya versi ini, Allah yang tertarik. Lah iku jenenge matlub. Nah, Nabi Musa mboten pangeran mau diwarai, dadi ora diruwet Nabi Musa niku ora diruwet. Niku lho cerita full. Nabi Musa niku kan kepengen mendapat tahu dari pangeran. Ya sudah, kamu nemuin saya di Turi Sina. Setelah nemuin di Turi Sina, beliau mojok itu terus munajat sama Allah terus bilang, saya ini sudah mendapat Taurat. Kata orang Bani Israel, la nu'mina laka hatta narawaha jar. Tidak bisa, saya tidak punya bukti Allah nemuin Anda. Maka kita tidak akan iman kepada Anda sebelum kita juga melihat Allah ngasih Taurat kepada Anda. Gentenan Allah yang tersinggung. Wong tidak Nabi kok minta ketemu. Wah, sambar bledek mati ya. Bareng mati ini Nabi Musa yang gentenan marahi pangeran. Ya Allah, engkau ini gimana? Orang-orang ini tak ajak supaya jadi saksi bahwa saya nerima Taurat. Kok malah mati saksi saya siapa? Tolong dong dihidupkan lagi. Jenengan piye maksudnya piye? Wong seksi kok dipateni. Dadi mulang pangeran. Akhirnya diuripno meneh. Nabi Muhammad mboten nate. Nabi Muhammad tuh orang yang hubungannya dengan Allah niku taslim, tafwid, pokoke napa nderekno kersane Allah Subhanahu wa taala. Iku yang menjadikan napa orang yang banget isek tenggene Allah Subhanahu wa taala. Terus kersane niki memperkuat napa redaksi Simtud Duror sing istilahno ba'daan asna ala tilkal hadrah bi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Nah terus khasipun Habib Ali niki kan kula yakin sing ngaji teng mriki seneng ngayal sedanten. Ngayal niku pokoke ngayal.
Di antara dawuhipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Niku nak wonten tiyang penghayal, tukang nglamun, tukang pokoke sing tukang wis pokoke penghayal. Niku seneng. Uniknya itu beliau berpendapat itu berdasar, saya ulang lagi. Berdasar dawuh Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pernah marah-marah karena ada orang itu sudah ngelamun saja tidak bisa, ngayal saja tidak bisa. Memangnya kamu punya Tuhan siapa? Sampai ngayal saja tidak bisa. Karena kalau orang tidak bisa ngayal, tidak bisa ngelamun, dianggap kunut min rahmatillah. Napa kunut min rahmatillah? Dianggap wong sing putus asa saking rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus niki kula dudono takbir sing napa? Niki teng kene Kanzul Kunuzus Sa'adah halaman 184. Mboten kersane kula suwun nglamune jenengan, tenange jenengan, ngayali jenengan. Niku semuanya berangkat saking jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sayyid Abdul Al-Haddad duka niki dawuh Habib Ali menirukan Habib Abdul Al-Haddad. Abna al-asri, wahai anak-anak zaman sekarang, jamadu jumudan. Kalian tuh jumud sekali. Jumud tuh gak kreatif. Jumud tuh gak kreatif. Kulliyan la a'mala wala amala wala talahufa wala rohbata fil khairi. Yamurru alal insan waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah. Sekedar ngelamun ora iso. Jadi kula suwun semuanya harus menghayal, Gus warga untuk widadari ayu, gak ngamukan, gak jaluk blonjo, pokoknya ngayal. Wala aqalla minal amal idza fatal amal, ya. Ini wala aqalla minal amal pakai hamzah idza fatal amal. Kalau kamu tidak bisa mujahadah semalaman, paling tidak kamu ngayal. Suatu saat aku jadi hamba yang baik, suatu saat jadi wali formal. Qala al-Habib Abdul Al-Haddad, innali fillahi amalan tawilah wa dhununan hasanatan fihi jamilah. Laisali fina lima arju wasilah ghairata hal Mustafa Zainal Wujud. Ma'anna fadlallahi maqsud. Ya saya ulang lagi. Ma'anna fadlallahi maqsud. Al-maqsud annaka tukbil. Kamu menghadap. La yuknituka dzambuka wala bu'duka wala ghaflatuk. Jadi sudah, faktanya fadlullah itu maksud, fadlullah itu terhampar. Fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Ya, saya ulang lagi, marahnya Sayyid Abdul Al-Haddad. Yamurru alal insani waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah wala aqalla minal amal idza fatal amal. Kata beliau ma'a anna fadlallahi mabsud al maksud annaka tuqbil la yuknituka dzambuk wala bu'du wala ghaflatuk. Kalau suwun ngayali jenengan itu juga harus jadi ibadah. Dulu bapak kula nurian tiap kali Mbah Hamid nggih mriki menangi beliau sugeng. Ya beliau kesini mesti disuruh semaan di depan Mbah Hamid. Karena Mbah Hamid memang sepupu mbah saya. Bapak saya itu hafal Quran. Itu nak ono wong awam ngopi terus guyang-guyu bapak seneng ra karuan. Ya yo ora pejabat ora seneng ra karuan. Nah, kata Mbah Mun guru saya, kata Mbah Mun, ngono ku yo ora wedi suul khotimah, malah repot dadi kiai wedi suul khotimah barang. Artinya ya pokoke Allah itu terus ngeten mau selawatan. Sing Habib Ahmad seneng yo paham yo putune Nabi, sing ora putune ra paham yo suwun. Nang perkara berkat mono-mono sementing seneng niku. Seneng iku mun cukup untuk memaklumatkan kalau Allah itu fadluhu mabsud, napa fadluhu mabsud. Iku sing penting. Ini dawuh-dawuh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kula akan matur 2 napa 4 item teng mriki ane ngertos asli madzhab-madzhab beliau. Nah, terus ketika beliau ngalami kasyaf, sing kenapa akhirnya beliau nyuwun sewu disejajarkan ya atau di pengganti di eranya. Kan ada Habib yang terkenal digelari Fakhrul Wujud, yaitu Abu Bakar napa bin Salim. Hanya disebut BSA bin Syekh Abu Bakar. Niku saking mintanya sama Allah supaya dosa orang-orang zamannya, kamane tonggo-tonggo nih. Gusti, kamane jenengan ngregani kula, wonten kula kok tiang-tiang niku dosa, jenengan sepuro sedanten. Pun wirosatan min jadihil a'la niku napa wa ma kana wa yu'adzibahum wa anta napa. Beliau sampai ngendikan Habib Abu Bakar bin Salim sahibu ainat hatta balagat fiha ila qali
Mudbaru sahadal ikal maku tiba ta'ala ali asri sayiatun. Dah sekarang yang salah-salah karena ada saya dimaafkan semua. Qala Habib Alawi fasta'dzamtu hadil maqalah jiddan. Wa qultu fi nafsi hal yujadul yawma fi asrina ma yaqul mislaha. Terus wa wada'tu tilkal manaqib wa nimtu faraitu fi namika ana Syekh Imam Abdurrahman alim berbagai sakron ka iman foki wa yaqul ya Alawi inna ammaka ali al-habsi yaqulu fi hadha zaman bimisli hadil maqalah allati qala Syekh Bakar bin Salim. Jadi kamu anggap jangan hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang bisa menggaransi itu. Paman kamu Habib Ali Al-Habsyi juga bisa menggaransi itu.